edukasi, Pak, ya. Untuk peraturan edukasi yang pertama itu dipastikan, Pak, mikrofonnya mute ya, artinya dimatikan dulu, kemudian videonya itu dimatikan dulu, Pak, ya, atau dinonaktifkan. Kemudian yang kedua itu nanti jika ada pertanyaan atau, eee, tiba-tiba ada interupsi ya, itu bisa hand raise, Pak, ya. Nanti akan coba, kita persilahkan nanti. Mungkin itu aja, Pak, untuk peraturannya masih nggak jauh beda ya sama dengan sesi satu sebelumnya ya. Oke, baik Bapak-bapak, untuk materi HIRA dan JSA ini nanti saya coba menyampaikan ya, nanti perwakilan, pemateri dari saya, Pak. Nanti mungkin, jika ada diskusi yang lebih, eee, detail ya atau terkait dengan aktivitas terkait HIRA dan JSA mungkin nanti ada teman-teman dari PLAN juga, Pak. Baik, Bapak-bapak, langsung saja, Pak, ya. Sebelum saya mulai, perkenalkan, Pak, saya Eko Budianto, Pak, ya, dari Plan Development, eee, pemateri hari ini untuk HIRA dan JSA. Kemudian nanti terkait diskusi ada beberapa teman-teman yang dari Plan ya. Eee, Langsung saja, Pak, kita mulai yang pertama. Mungkin nanti slide-nya nggak begitu banyak ya, Pak, ya. Yang penting nanti, diskusi kita bisa lebih ini sih, lebih asik ya. Artinya nanti Bapak-bapak bisa bisa menyampaikan ya, mungkin dari pengalaman sebelumnya. Karena apa yang kita sampaikan ini mencoba untuk refresh kembali ya ke Bapak-bapak. Jadi sedikit, eee, materi HIRA itu apa sih? Jadi kalau menurut, atau mengikuti dengan standar, SOP ya, Pak, ya, terkait dengan HIRA. Jadi HIRA itu merupakan proses ya, Pak, ya, yang digunakan untuk melakukan identifikasi bahaya dan aspek lingkungan ya, Pak, ya. Dan kemudian menilai resiko atau dampak lingkungan yang digunakan di seluruh area kerja ya, Pak, ya, terutama di PT Sabta Indra Sejati ya. Jadi HIRA ini nanti dikenal juga dengan istilah IPBR atau identifikasi bahaya dan penilaian resiko ya. Kemudian aspek apa aja sih yang dilakukan identifikasi? Yang pertama itu, terkait bahaya, Pak, ya. Jadi semua hal itu baik dapat benda, bahan, atau aktivitas dan kondisi, itu yang mempunyai kemampuan dan menyebabkan kerugian terhadap manusia, aset perusahaan dan lingkungan hidup dan pihak lainnya, itu merupakan bahaya, Pak, ya. Kemudian, resiko sendiri itu nanti bertemunya ya peluang atau kemungkinan ya, pengertian resiko itu sendiri bertemunya peluang dan kemungkinan ya, dengan dampak dan konsekuensi ya. Nanti yang bisa mengakibatkan atau munculnya tingkat ya, derajat atau kerugian ya, kematian atau luka, penyakit dan lainnya ya. Kemudian di aspek lingkungan sendiri itu untuk di aspek lingkungan sendiri itu terkait dengan semua kegiatan ya, Pak, ya, yang abnormal, emergensi dan dilakukan di lokasi kerja ya, serta keadaan darurat. Dan yang menimbulkan dampak penting, Pak, terhadap lingkungan, dan potensi bahaya dan sesuai dengan peraturan perundangan ya, Pak, ya, yang berlaku. Kemudian untuk dampak lingkungannya sendiri itu semua kegiatan ya, yang berpotensi menimbulkan dan pencemaran air ya, pencemaran tanah dan pencemaran udara ya, persyaratan, kesehatan dan lainnya. Penurunan sumber daya alam, isu masyarakat dan lingkungan lokal yang lainnya ya, Pak, ya. Nah, kalau berbicara terkait bahaya, nah mungkin Bapak-bapak semua udah bisa membedakan ya antara bahaya dan, resiko ya.
Mungkin sebelum lanjut ada tambahan, Pak, sebelum kita lanjut, terkait dengan beberapa definisi ya, atau penjelasan terkait bahaya dan risiko ya. Oke, kita lanjut, Pak. Nah, yang selanjutnya adalah pengendalian risiko, Pak. Jadi kalau penetapan pengendalian risiko atas resiko yang telah ditetapkan dan harus mengacu pada hierarki itu kita ada 5 ya, Pak, ya. Yang pertama itu terkait eliminasi, kemudian substitusi, rekayasa teknis, dan administrasi, kemudian yang paling terakhir itu adalah, pengendalian terhadap, APD, Pak, ya. Nah, ini merupakan gambaran, Pak, efektivitas dari pengendalian yang kita punya ya terhadap hierarkinya ya. Nah, untuk eliminasi sendiri itu merupakan usaha ya, Pak, ya. Usaha pengendalian resiko dengan cara menghilangkan bahaya, Pak. Kenapa? Makanya eliminasi merupakan pengendalian paling efektif ya, yang bisa dilakukan karena, dengan cara menggunakan eliminasi kita menghilangkan bahaya dari proses atau tempat untuk mengeliminir bahayanya secara keseluruhan ya, Pak, ya. Kemudian yang kedua itu yang paling efektif adalah substitusi, Pak. Merupakan usaha pengendalian ya, resiko dengan cara mengganti bahan, Pak, zat atau proses dengan yang lainnya, dengan tingkat resiko yang lebih kecil ya, Pak, ya, agar mengurangi tingkat paparan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah rekayasa teknis ya, atau engineering control, itu merupakan usaha atau pengendalian resiko ya, Pak, ya. Dengan cara rekayasa seperti modifikasi peralatan, mesin, maupun desain agar tingkat resikonya yang lebih rendah ya. Kemudian yang keempat adalah pengendalian administrasi, Pak, atau administrasi kontrol ya. Jadi ini merupakan usaha ya atau pengendalian resiko dengan cara seperti memasang tanda-tanda keselamatan ya, peringatan sirine, lampu, alarm, prosedur keselamatan, inspeksi peralatan, dan sampai dengan izin kerja ya. Nah, ini merupakan pengendalian administrasi ya. Kemudian yang kelima itu adalah alat pelindung diri, Pak. Nah, ini merupakan hierarki pengendalian terakhir, Pak, ya, yang kita bisa lakukan, yaitu merupakan usaha ya, pengendalian resiko yang terakhir setelah keempat ya, upayanya sebelum dilakukan untuk mengurangi tingkat keparahan ya, atau resiko dengan menyediakan alat pelindung diri yang sesuai dengan aktivitas pekerjaan, Pak. Oke, selanjutnya terkait dengan HIRA sendiri itu ada 2 aspek ya, Pak, ya. Yang pertama itu yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi, Pak. Mengidentifikasi bahaya itu sendiri dan aspek dampak lingkungannya. Nah, kalau ngomongin HIRA kan yang pertama paling enggak kita itu, mengetahui, Pak, ya, kegiatan, proses, fungsi, dan proyek aset ya, produk dan jasa. Nah, kita harus, mengetahui dulu aktivitasnya apa, kemudian kondisinya seberapa sering ya, nanti biasanya ngomongin seberapa sering aktivitas itu dilakukan ya. Ya, halo Pak, kita lanjut Pak. Maaf ini saya mute dulu Pak ya. Dan oke, kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya setelah kita mengetahui seberapa sering pekerjaan itu dilakukan, kemudian adalah mengidentifikasi sumber bahaya atau aspeknya ya. Jadi kita melakukan identifikasi sumber bahayanya apa saja dari aktivitas yang, akan kita lakukan tadi. Kemudian yang keempat adalah resiko atau dampak ya, resiko atau dampak dari aktivitasnya tadi. Kemudian potensi kerugian, jika, potensi kerugian terhadap aktivitas tersebut ya, Pak, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah aspek penilaian dampak ya, Pak, ya. Nanti di situ ada aspek hukum ya, Pak, ya. Nah, itu masuk dalam aspek hukum atau tidak, kemudian nanti kita melakukan penilaian resiko, Pak, atau dampak sebelum ya, sebelum, dilakukan pengendalian ya.
nanti yang ketiga adalah pengendalian yang kita miliki terhadap aktivitas tersebut. Dan kemudian dari pengendalian yang kita miliki tadi, itu kita lakukan penilaian lagi terhadap aktivitas itu. Setelah kita memiliki pengendalian, seperti apa penilaian risiko atau dampaknya ya setelahnya. Kemudian untuk tingkat dampaknya sendiri itu nanti disesuaikan dari penilaian risiko atau dampak setelahnya ya Pak ya. Kemudian yang keenam adalah terkait dengan peraturan perundangan Pak dan persyaratan lainnya. Nah, itu gambaran terkait dengan HIRA Pak ya. Nah, ini gambarannya Pak. Ini sampling saja ini. Misalnya mengganti kompresor ya. Sumber bahayanya itu maaf, saya mute dulu Pak. Oke, nah ini contoh activity Pak ya, terkait dengan mengganti kompresor atau air condition ya atau AC, kompresor AC. Lanjut Pak. Nah, kalau tadi kita ngomongin dari beberapa aspek ya Pak terkait identifikasi ya. Maaf saya mute dulu Pak ya. Nah, kalau ngomongin terkait dengan identifikasi bahaya dan aspek lingkungan Pak. Nah, ini ada beberapa aktivitas Pak dengan beberapa kategori ya. Jadi kalau ngomongin sumber bahaya itu kan kita mengkategorikan ada 2 Pak ya, terkait dengan tindakan dan kondisi Pak ya. Nah, untuk tindakan sendiri itu kita ada 21 ya, 21 tindakan yang menggambarkan sumber bahaya ya. Kemudian yang kondisi itu ada sekitar 22 ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait jenis insidennya sendiri Pak. Nah, itu kita skopkan beberapa Pak ya. Terkait jenis insiden terkait dengan kategori kimia, radiasi, suhu, kebakaran atau ledakan, mungkin terkait biologis dan sebagainya Pak ya, sampai dengan lingkungan Pak. Oke, kita lanjut lagi Pak. Kemudian terkait dampak ya Pak ya, yang ketiga adalah terkait dampak. Dampak ini kita skupin sama Pak ya, kita skupin di beberapa kategori, dampak terhadap lingkungan, kemudian kategori kematian kah atau cacat permanen, sampai dengan terkait dengan kerusakan harta atau benda Pak ya, atau property damage-nya Pak ya. Nah, terkait penilaiannya tadi Pak untuk mengidentifikasi itu aktivitasnya masih low, moderate, atau high Pak, itu kita mengacu pada beberapa matriks ya Pak ya, matriks penilaian Pak. Itu kita biasanya melakukan penilaian terhadap keparahan ya Pak ya, dan kemungkinannya itu likelihood-nya atau severity-nya ya Pak ya. Nah, kalau untuk di severity-nya sendiri itu mungkin dari likelihood dulu ya Pak ya. Jadi kalau ngomongin likelihood itu kita mengidentifikasi Pak, seberapa sering atau jarang ya. Yang pertama itu jarang ya, kalau ngomongin nilainya 1 itu jarang sekali ya. Artinya tidak pernah terdengar terjadi ya di industri ya, terkait dengan kemudian yang kedua adalah likely ya, atau kecil kemungkinan ya Pak ya. Nah ini biasanya nilainya 2 ya, artinya tidak pernah terjadi di industri. Kemudian kemungkinan sedang ya, pernah terjadi di area kerja SIS, tapi semua set ya, atau lebih dari 1 kemungkinan Pak, atau 1 kali per tahun Pak ya terjadi. Kemudian yang keempat itu mungkin terjadi ya, artinya pernah terjadi di internal set, bukan di set lain SIS ya, atau lebih dari 1 kali per tahun Pak ya, di area kerja SIS. Kemudian yang kelima itu hampir pasti Pak, jadi pernah terjadi di internal set
lebih dari 1 kali per tahun, Pak. Oke, yang selanjutnya terkait dengan severity, Pak, ya, atau keparahannya, Pak. Nah, terkait dengan severity-nya ini, nilai 1 itu bisa dikategorikan tidak signifikan ya, Pak, ya. Jadi dapat menyebabkan cedera ya, Pak, ya, tidak mempengaruhi kinerja atau menyebabkan ketidakmampuan ya, Pak, ya, dalam bekerja. Contoh kecelakaan yang menimbulkan first aid ya, dan perawatan medis ya, tidak menimbulkan kehilangan hari kerja. Nah, itu bisa dilakukan penilaian 1 ya, Pak, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah minor, Pak, atau bisa dibilang nilainya 2 ya. Itu dapat menyebabkan cedera ya, Pak, ya, yang dapat menimbulkan hilang di bawah 20 hari kerja ya. Contoh kecelakaan dan keracunan ya, membutuhkan proses 5 sampai 20 hari untuk pulih kembali bekerja, Pak. Kemudian yang selanjutnya dengan nilai 3 itu sedang ya, dapat menyebabkan cedera, Pak, ya, dapat menimbulkan hilang lebih dari 21 hari dan atau menimbulkan cacat permanen, Pak. Contoh retak tengkorak kepala dan lainnya, Pak, ya, yang menimbulkan proses lebih dari 21 hari pulih untuk kembali bekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah, severity mayor, Pak, ya. Itu nilainya 4, itu dapat menyebabkan fatality ya. Itu tidak lebih dari 1 orang ya. Contoh jatuh dari ketinggian, tenggelam, dan lainnya, Pak, ya. Kemudian yang kelima adalah, bencana ya. Itu dapat menyebabkan multiple fatality ya, atau lebih dari 1 orang. Contoh tabrakan antar sarana, peralatan support, dan lainnya ya, yang menimbulkan lebih dari 1 orang fatal ya. Nah, keparahan dan severity-nya tadi itu kita, mmm, itu kita kombinasi di sini, Pak, dengan mengidentifikasi kemungkinan sama severity-nya tadi, Pak. Nah, itu nanti kita dapat, mengidentifikasi aktivitas tersebut itu low, moderate, atau high-nya. Oke, yang selanjutnya kita lanjut lagi, Pak. Nah, ini contoh terkait HIRA, Pak, ya. Ini saya ambil beberapa sampel, Pak, terkait dengan last incident mungkin ya, Pak, ya, yang terkait, eee, aktivitas kerja, Pak, di workshop 65 ya. Mungkin tadi yang sudah disampaikan Pak Roy sebelumnya ya, terkait dengan remove install VST, Pak, ya. Jadi itu, sempat terjadi ya, Pak, ya. Jadi kita itu mengidentifikasinya terkait dengan sumber bahaya pengangkatan, Pak, ya, yang tidak sesuai sehingga menyebabkan terkena ayunan kejut, Pak, ya, dari VST tersebut. Resiko atau dampaknya itu seperti apa? Jadi ditabrak oleh benda bergerak, Pak, artinya terkena ayunan ya, artinya ada gerakan benda, kemudian terkena ayunan VST itu sendiri. Terus potensi kerugiannya seperti apa? Itu ada cacat sementara, Pak, ya, sesuai dengan kejadian itu leher atau punggung bagian bawah, eee, case kemarin itu cedera di area kepala, Pak, ya. Nah, untuk pengendalian yang dimiliki saat ini tuh atau yang sudah ada itu adalah, eee, JSA, Pak, ya. Kita memiliki kontrol terhadap aktivitas itu, JSA-nya itu sendiri, yang mengacu pada JSA PCH 244 ya. Kemudian melakukan inspeksi peralatan, Pak, pada saat aktivitas sebelum memulai pekerjaan. Kemudian special tool pemasangan VST, Pak, ya, yang digunakan. Kemudian, inspeksi FLPG, SBO, dan penggunaan APD, Pak. Nah, untuk status moderate-nya sendiri dengan pengendalian itu karena aktivitasnya sendiri atau terjadinya itu belum lama, itu statusnya masih moderate, Pak, dengan pengendalian yang kita miliki saat ini. Dan itu masih menjadi continue evaluasi, Pak, ya. Nah, ini di bawah salah satu kontrol, risk profile-nya, Pak, dari, eee, aktivitas HIRA PCT 40 tadi terkait dengan, remove install VST, itu kita kontrol menggunakan, administratif ya, Pak, ya. Administratifnya itu kita ada 2, Pak, ya. Penetapan pengendaliannya itu menggunakan, revisi ya, Pak, ya. Artinya, eee, identifikasi
Bahayanya tadi kita lakukan review lagi, Pak. Kita lakukan review lagi dan kemudian direvisi ya, termasuk dengan, aktivitas JSA-nya, Pak. Itu kita sesuaikan lagi, kemudian JSA yang terkait dengan aktivitas remove install viste ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan, resosialisasi ya ke all karyawan SIS ataupun mitra kerja terkait JSA dan HIRA yang sudah dilakukan revisi tadi. Kemudian untuk administratif yang kedua adalah terkait training ya, Pak, ya. Jadi, melakukan OJE, Pak, atau on job interaction ya, terkait dengan aktivitas gentry manual ya, itu yang dilakukan oleh tim PPD, Pak, ya, tim PPD SIS dan mitra kerja ya, yang belum, dilakukan training ya, terkait dengan penggunaan gentry manual. Kemudian yang selanjutnya adalah refresh pelaksanaan SBO, Pak, ya. Dan inspeksi FLPG kepada pengawas, Pak, terkait aktivitas penggunaan alat angkat itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh, Pak, ya, aktivitas yang last review yang kita lakukan terhadap HIRA yang kita miliki untuk aktivitas, remove install viste tadi, Pak, ya. Oke, yang selanjutnya kita lanjut terkait dengan, OTP-nya sendiri, Pak, ya. Jadi, kontrol aktivitas tadi yang sudah kita buat itu biasanya kita masukkan dalam, eee, kontrol, Pak, ya, kontrol activity untuk pelaksanaannya. Nah, ini gambaran OTP-nya terkait dengan, follow up-nya tadi ya. Oke, baik, Pak, itu terkait dengan HIRA, Pak, ya. Sejauh ini ada diskusi atau masukan atau pengalaman sharing mungkin, Pak, dari Bapak-bapak sebelum kita lanjut ke JSA, Pak, ya? Videonya bisa di-off-kan dulu, Pak. Mas Eko, Ya, Pak, JSA ya, mungkin saya ini sedikit ya. silakan, Pak. Oke, baik. Oke, saya show ini ya. Biar. Iya, Pak, good. Oke, baik Pak. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat semua ya, Bapak-bapak ya. Sehat, Pak. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Igede Budita. Ya, sengaja saya show yang ya harapannya kita bisa saling kenal Pak ya. Ya, siapa tahu kita ketemu di Pak apa di 35, 34 ya. Kemudian bisa jadi di 65. Ya saya diberi tugas dan tanggung jawab sebagai section head ya. Plan transport, kemudian di atas saya ada Pak Sigit ya. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan Hira, saya rasa sih Bapak-bapak pengawas ya. Di sini yang saya catat sini sih ada tambahan 23 pengawas Pak ya. 23 pengawas. Kemudian ada field support-nya itu tire itu sekitar 16 orang ya. Kemudian mekanik ada 52, welder ada 3. Ya harapannya total dari 94 orang ini ya kita refresh kembali Pak ya. Dalam arti pekerjaan yang sudah dilakukan khususnya di tempat kerja sebelumnya itu pekerjaannya sama ya di tempat kerja yang ada saat ini. Dalam arti Tadi datang sudah lah itu. dalam arti bahwa apa yang kami sampaikan salah satunya Hira ya itu bisa merefresh kembali kejadian-kejadian yang bisa kita eliminasi ya sehingga kejadian itu tidak terulang lagi di aktivitas maintenance kita untuk kedepannya. Kemudian mungkin masukan saja ya, kira yang dari PAMA juga bisa jadi bisa jadi acuan ya terkait power tool ya. Karena setahu saya sih ada kejadian di Premover ya kalau nggak salah ya Mas Roy ya menggunakan
power okren ya untuk membuka apa kalau nggak salah buka ini ya U-ball ya, dan akhirnya jari tangan terjepit ya sehingga menyebabkan cedera. Ya benar ya, bapak-bapak pengawas yang di Premover mungkin bisa respon Pak, apakah benar ya pernah terjadi seperti itu di PAMA dalam 1 tahun terakhir ini? Betul Pak, pernah Pak. Oke. Ya artinya semua kejadian yang menyebabkan kecelakaan kerja itu bisa kita eliminasi ya, bisa kita substitusi. Ya kalau sudah terakhir tidak ada ya APD Pak. APD kan tidak bisa menghilangkan atau mensubstitusi bahaya atau risiko yang ada di sekitar kita, tapi hanya bisa mengurangi dampak dari bahaya atau risiko jika terjadi kecelakaan. Nah, harapannya semua dokumen yang ada di kami ya, silakan Bapak-bapak pengawas direview saja ya, direview kembali apakah sesuai dengan kondisi aktual yang nanti dihadapi di tempat kerjanya. Kemudian untuk teman-teman tireman, mekanik ya, kemudian juga ada welder ya, ya harapannya proaktif ya, menanyakan kondisi-kondisi yang akan dihadapi dan cara menanggulanginya seperti apa, sehingga kami sebagai rekan kerja ya, baik itu nanti pengawas maupun nanti ada teman-teman mekanik yang lain maupun tireman, itu bisa segera memberi informasi ya, segera bisa memberi informasi yang sangat mendukung aktivitas kita Pak ya, karena aktivitas ini kan harus terus berjalan Pak ya, dengan bapak-bapak bergabung di kami, yaitu aktivitasnya tetap jalan ya, artinya segala kegiatan maintenance itu kurang lebih mirip ya, kurang lebih mirip, hanya saja kita menghadapi quantity unit yang cukup banyak Pak. Jadi bapak-bapak perlu ketahui, mungkin dulu di PAMA atau di KPP hanya menangani 40 atau sampai 30 unit. Nah, setelah kita gabung ya, kita itu punya unit populasi sekitar 305 Pak ya untuk saat ini, dan proyeksinya sampai 355 set running, artinya bisa dibayangkan dari teman-teman yang baru bergabung yang dulunya ya menghadapi 1 atau 2 unit di base, baik itu premover, baik itu tire ya, sekarang rekan-rekan akan menghadapi di base schedule saja untuk premover bisa menghadapi sekitar 17 unit per shift Pak. Kalau 2 shift kurang lebih 25 unit. Kemudian untuk vessel, karena kita punya 2 area, berarti sekitar 16 base ya, service vessel, kemudian di dalamnya juga ada fabrikasi yang teman-teman welder juga akan bekerja di sana ya. Selanjutnya teman-teman support ya, ada teman-teman support di sini, berarti alatnya juga bisa dibayangkan Pak. Populasinya ada di 34, 35, 35 SIS, 35 PAMA, kemudian 69 dan 65 workshop ya. Artinya Bapak-bapak perlu ketahui kita punya sekitar 5 workshop ya, maintenance dari KM 34, 35, 35 juga ada 2, 65 sama 69. Satu lagi workshop bersama yang ada di Klanis, itu juga menjadi tugas atau tanggung jawab kita sebagai seorang pelat. Nah, dengan gambaran workshop yang cukup banyak, populasi yang juga nambah, diharapkan bapak-bapak yang bergabung ini bisa memberi kontribusi yang positif ya terhadap maintenance kita, dan kami juga sebagai orang yang ya sudah lama juga menangani unit kami, itu juga bisa menjadi partner Pak ya, menjadi partner
dengan rekan-rekan ya, karena kita juga notabene maintenance ya. Ya harapannya kita memaintenance unit yang benar ya, sehingga bisa mensupport produksi ya dengan baik. Ya, ditambah lagi karena kita jadi pemain tunggal untuk full transport ya. Jika ada satu trouble yang notabene mismaintenance kita, artinya satu unit saja kita mismaintenance, berarti itu akan berdampak terhadap 300 unit lainnya. Ya, misalnya kita bicara Pareto, Paretonya spring, ya kan? Saat ini kalau kami menghadapi spring, jadi spring itu bisa tersebar di 300 unit ya yang akan kita hadapi baik di jalur maupun di workshop, Pak. Ya, gambarannya seperti itu. Sehingga apa yang tadi disampaikan terkait HIRA ya, terkait tugas dan tanggung jawab dari pengawas, kemudian tugas dan tanggung jawab dari tireman, mekanik ya, kemudian welder dan support, itu harapan kami ya benar-benar dipastikan. Karena dengan jumlah orang yang banyak, kalau bukan diri kita yang memastikan, ya saya rasa sih teman-teman yang lain juga mungkin akan sibuk ya dengan aktivitasnya. Berarti mulai dari diri kita dulu, Pak. Diri kita memastikan ketika akan bekerja, cek dulu alatnya sudah sesuai standar apa belum ya. Kemudian kondisinya sama nggak dengan di tempat pekerjaan sebelumnya. Kalau tidak sama, ya segera tanyakan nih gimana Pak kalau kita menghadapi seperti ini, pengelolaannya bagaimana ya. Sama juga Pak ya, kita juga selain maintenance juga kita harus kelola limbah dari hasil maintenance kita, karena itu juga bagian dari komitmen kita ya di pedoman K3LH bahwa menghindari pencemaran lingkungan ya Pak. Artinya semakin banyak unit kita, berarti limbah yang kita hadapi juga makin banyak ya. Kemudian unitnya juga banyak ya. Dengan kuantiti yang cukup banyak, saya rasa aktivitasnya juga harus dikelola dengan baik, presisi ya, sehingga kita setiap hari menjalankan baik shift 1 maupun shift 2 itu dengan keadaan yang memang kita kondisikan ya dalam keadaan yang aman, Pak. Karena kita nggak tahu nih sampai kapan kita akan bekerja di tempat ini ya. Tapi saran saya sih hari ini kita datang sampai nanti akhir shift harus berpikir selamat ya. Caranya JSA-nya harus tahu ya, kiranya harus direview kembali ya. Kemudian teman-teman mekanik atau tireman yang tidak paham terkait aktivitasnya, tanyakan ke pengawasnya ya. Kemudian juga kita ada bagian kustodian Pak ya, dengan jumlah manpower yang bertambah, saya harapkan sih setiap mekanik atau tireman itu punya bapak asuh Pak, yang saya harapkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk berkoordinasi intens ya, tidak harus ada masalah Pak, tapi koordinasi dan penanggung jawab ya di area tersebut. Jadi misalnya kami sudah buat 1 GL itu maksimal ya, maksimal tuh 15 mekanik misalnya. Berarti 15 orang mekanik ini yang akan sering berkoordinasi ya, baik itu terkait pekerjaan ya, kemudian terkait kebijakan-kebijakan yang sedang kita jalankan atau berlaku ya terkait COVID ya. Ya harapannya informasinya nggak putus ya, nggak hanya sampai ke Mas Eko saja, tapi Mas Eko bisa teruskan ke semua pengawas dan mekanik juga bisa bertanya ke pengawas yang ditugaskan kepadanya. Sehingga bahasa kita mau selamat, kita harus bekerja dengan selamat itu bisa kita capai Pak ya. Karena banyak dari rekan kita bicara selamat, kadang nggak tahu caranya, kadang tidak paham terhadap apa yang harus kita lakukan biar selamat. Pokoknya datang, bahasanya aman, udah kerja. Ternyata yang dilakukan karena biasa, jadi ya membiasakan yang kurang benar gitu loh. Harusnya kan membenarkan aktivitas yang sesuai dengan prosedur ya. Nah itu yang kami harapkan Pak.
Pak, dengan komunikasi yang singkat ini, ya dalam 2-3 hari Bapak-bapak sudah bekerja, ya pasti akan timbul banyak pertanyaan ya terkait dengan prosedur, silakan sampaikan. Nah, untuk mempersempit area lingkupnya, makanya teman-teman pengawas, teman-teman mekanik, tireman, cari siapa sih PIC yang ada di sana ya, sehingga nanti PIC itu juga akan naikkan sampai ke level UH-nya, unit head akan naik ke section head, Pak. Jadi secara terstruktur koordinasinya juga jalan, kemudian secara area kerja itu juga bisa berjalan karena nanti kita akan menghadapi struktur organisasi yang secara struktur memang ada di tim vessel misalnya, tapi secara area kerja itu bisa kerja di 65, bisa juga kerja di 35 ya, termasuk yang PM misal secara struktur ada di tim premover tapi kerjanya bisa di 35 atau 34 ya, artinya tetap ya baik secara struktur, secara fungsi itu kita kelola dengan baik sehingga kata-kata selamat itu ya bisa kita capai setiap harinya. Saya nggak minta harus 100% gitu, tapi setiap hari harus selamat ya. Kalau kita pelan-pelan, 1 hari selamat, besok selamat kan, sampai seterusnya kita di sini selamat, saya yakin bisa tercapai itu kata 100% dengan real yang kita lakukan. Oke, dari saya itu masukannya. Ada pertanyaan dari bapak-bapak atau rekan-rekan? Ya Mas Eko, kalau tidak ada silakan dilanjut aktivitasnya. Mungkin setelah nanti beberapa slide, jika ada pertanyaan silakan langsung diajukan Pak, sehingga kita komunikasinya lebih aktif Bapak-bapak. Oke, dari saya cukup Mas Eko. Oke, baik. Terima kasih Pak Budita untuk tambahannya Pak ya. Baik Bapak-Bapak, mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung ini Pak ya, present atau bisa langsung unmute Pak, selagi kita masih sesi ini Pak ya, diskusi ya. Artinya dalam agenda edukasi ini ya nanti segala masukan atau pengalaman ya Pak ya, artinya dari Bapak-Bapak ataupun yang dari teman-teman plan yang sudah di area 35 itu nanti bisa menyampaikan Pak ya, saling berdiskusi. Oke, baik Bapak-Bapak, kita lanjut lagi Pak ya. Kita masuk ke materi JSA. Nah, mungkin nggak banyak Pak kalau terkait JSA, mungkin saya sedikit menyampaikan secara generali ya. Jadi kalau terkait JSA itu job safety analysis ya. Artinya nanti dokumen yang akan yang berisi ya mengenai terkait cara yang melakukan pekerjaan yang aman, yang di dalamnya itu berisi pembagian pekerjaan ya. Dalam setiap tahapan langkah kerja itu berurutan ya. Identifikasi semua bahaya yang terkait serta tindakan pencegahan yang direkomendasikan ya. Itu dituangkan dalam bahasa Indonesia, Pak. Dikenal dengan nama lain nanti analisis keselamatan kerja ya. Nah, itu pengertian atau definisi dari JSA itu sendiri ya, Pak ya. Nah, untuk JSA sendiri komponennya apa aja sih? Yang pertama itu ya terkait dengan nomor ya dan nama pekerjaan ya. Ya mungkin Bapak-bapak sudah familiar ya sebelumnya ya. Itu nanti ada nomor, kemudian nama jabatan ya, yang membuat JSA itu sendiri, kemudian seksi dan departemen ya Pak ya, kemudian jabatan superiornya sendiri, kemudian disusun oleh siapanya ya, kemudian diperiksa oleh siapa, kemudian disetujui oleh section ya biasanya ya. Kemudian nanti akan dilakukan review Pak. Nah, untuk komponen-komponennya sendiri itu nanti ada urutan dasar langkah Pak ya. Jadi tahapan langkah-langkah dalam suatu aktivitas Pak ya, atau kegiatan tadi. Kemudian nanti dari ada urutannya, urutan dasar langkah-langkah kerja, kemudian nanti dilakukanlah resiko yang terkait ya Pak, mengidentifikasi resiko yang terkait terhadap dasar langkah tadi. Kemudian setelah dilakukan identifikasi resiko yang terkait, itu
dilengkapi dengan tindakan ya atau prosedur pencegahannya yang direkomendasikan Pak ya. Nah itu gambaran dari JSA itu sendiri Pak. Dan ini sedikit review terkait dengan SOP-nya sendiri untuk terkait JSA. Jika kita melihat memang secara PIC itu menjadi tanggung jawab seluruh karyawan Pak ya. Jadi pelaksanaan aktivitas itu nanti PIC dilaksanakan oleh seluruh karyawan. Nanti ada atasan langsung Pak ya yang melakukan review juga. Kemudian nanti ada sampai dengan section ya. Section kemudian ada juga dari tim section SHE ya. Kemudian sampai ke jajaran project manager ya. Artinya dokumen CSA yang dibuat itu reviewnya sampai sejauh itu Pak ya. Memastikan keselamatan dari aktivitas yang akan dilakukan Bapak-Bapak pada saat aktivitas bekerja tadi ya. Oke. Nah ini mungkin sedikit flow Pak. Kalau terkait dengan administrasi mungkin terkait pembuatan JSA itu sendiri nanti biasanya dibuat ya. Ini bisa jadi kalau dibuat itu bisa dibuat langsung dari teman-teman all karyawan Pak ya, itu baik level GL ataupun mekanik. Kemudian nanti akan dilakukan review ya oleh teman-teman unit area, kemudian nanti dilakukan approval ya. Nanti dari pembuat dan si review itu melakukan review dan approval, nanti akan dilanjut ke approval section ya. Dari approval section untuk pembuatan nanti akan dilakukan cek Pak. Cek dan approve dari safety representatif kita Pak ya, yang di plan. Kemudian nanti akan ada penomoran dokumen. Dari penomoran dokumen nanti akan kita stamp validasi, kemudian di submit ke teman-teman SHE Atmo ya. Nah ini kira-kira gambaran flow dari proses JSA itu sendiri Pak ya. Oke. Mungkin itu aja Pak untuk materi HIRA dan JSA Pak. Mungkin dari Bapak-Bapak yang lain ada masukan atau diskusi Pak? Atau mungkin ada tambahan yang lain dari teman-teman plan atau dari safety? Dari Bapak-Bapak mungkin ada diskusi Pak terkait dengan aktivitas? Mungkin kalau secara kontrol dokumen baik HIRA ataupun JSA mungkin hampir sama Pak ya dengan perusahaan sebelumnya. Jadi mungkin nanti Bapak bisa sharing aja terkait seperti apa sebelumnya, mungkin dari apa yang kita sampaikan mungkin nanti bisa jadi perbaikan atau masukan Pak ya. Jika itu bisa menambah nilai positif nanti kita coba adopsi ya dari sharing Bapak-Bapak. Oke, selanjutnya kita buka sesi diskusi Pak ya. Jika ada diskusi atau apa yang mau disampaikan dari teman-teman dipersilakan. Dari Pak Yusuf Lisu nih. Dari Bapak-Bapak ada sudah cukup Pak atau sudah tergambar? Dari Pak Mardio, monitor Pak Mardio. Jadi Pak Mardio ini akan menjadi safety ya Pak. Bagi nanti di 35 bisa di 35 sama Pak. Nanti akan duet sama Pak Ilya. Apa ada masukan Pak Mardio? Ya Pak, belum ada masukan Pak. Tadi dimobilisasi 34 ke 35, jadi
Untuk materi belum copy betul. Mohon dimaaf Pak. Oke, baik Pak, mungkin ya biar ini Pak ya, biar kita komunikatif. Kesan pertama Bapak-Bapak yang sudah melihat workshop plan khususnya di SIS ya, itu apa Pak terhadap workshop sebelumnya gitu? Mungkin ada masukan. Pak, saya dulu di sana itu ya ada yang tertata dengan bagus. Oh, di sini kayaknya perlu kita rapikan ini kan. Lebih ke sana nanti Pak. Sehingga yang baik-baik di tempat sebelumnya bisa kita aplikasikan di sini ya. Kemudian yang bagus di sini ya kita tingkatkan lagi. Itu sih harapannya buat Bapak-bapak pengawas yang bergabung di tim kami. Nah, Bapak-bapak dipersilakan Pak, mungkin first impression-nya Pak ya, hari pertama masuk kan untuk di area 69, 65, kemudian 35 Pak ya, dari kondisi workshop yang ada mungkin dari perbandingan workshop sebelumnya, mungkin ada yang bisa kita tingkatkan untuk kualitasnya, mungkin bisa sharing diskusi Pak. Untuk yang masuk hari ini dari 69 ada yang join Pak? Pak Malan nggak gabung ya Mas? Nggak ada kayaknya Pak. Dari 69 siapa nih yang join? Hendra Pak, ada Hendra Permana Pak. Pak Hendra ya? Nah, Pak Hendra Ya. mungkin bisa sedikit sharing Pak, dari ini kan hari pertama masuk di area 69 mungkin kalau lihat secara kondisional mungkin aktivitasnya seperti apa mungkin Ini bisa tadi untuk hari ini, per hari ini tadi kita di sarana jemputan kami ini kayaknya bermasalah Pak. Jadi saya mengikuti ini di rumah Pak. Jadi kita belum bisa melihat ke sana langsung. Halo? Kendalanya apa Pak Hendra? Sarana Kak? Ya, sarana bis Pak, yang jurusan Hikun Murumpudak sama yang jurusan dari Agung Sulingan itu enggak ada Pak. Jadi yang ke 69 rata-rata yang shift 1 ini enggak ada Pak. Oke, baik Pak. Terkait sarana ya, harapannya sih Bapak-bapak juga komunikasi aktif ke kami sehingga kami bisa teruskan ke tim GA ya untuk mengalihkan atau menyediakan sarana bus ya untuk transportasi. Nah, untuk yang di 69 biasanya Pak ya, biasanya itu memang akan membaur sama sarana lainnya karena kalau bicara kapasitas pasti cukup banyak Pak ya. Ada yang office, ada yang plan ya, ada yang teman-teman produksi ya. Ya nggak apa-apa nanti Pak Hendra komunikasi kami ya. Kemudian untuk 69 sebenarnya ada alternatif ya, bisa bawa sarana sendiri itu juga kalau kita mau Pak, dalam arti tidak dipaksa. Nah nanti silakan saja Pak komunikasikan sama teman-teman 69 yang memang pernah membawa sarana sendiri dan parkir di mana, lewatnya di mana, dan jalannya itu kalau menurut kami ada waktu-waktu tertentu ya, tidak dibuka setiap saat, tapi bisa kita jadikan alternatif. Jadi jangan sampai bapak-bapak atau rekan-rekan yang area kerja di 69 itu tidak masuk misalnya, Pak, saya udah capek nih nunggu sarana, akhirnya ya udah di daerah alternatif kita mengusahakan ya. Kalau daerahnya Tanjung, tapi kalau daerahnya ada yang keluar ya, kemudian yang kami ya, itu akan berisiko yang jarak jauh itu akan diupayakan untuk transportasinya. Saya rasa itu ya yang bisa kami sharing informasinya.
selama proses peralihan ini ya mohon maaf ya sebelumnya pasti akan ada kendala-kendala kecil yang akan kita hadapi, tapi jangan berdiam diri ya karena ada 94 orang. Kalau 94 orang itu saling memberi informasi, saya yakin tidak akan ketinggalan aktivitas yang nanti akan kita jalankan di masing-masing area. Iya. Masukannya Tapi seperti itu. untuk Hendra, gimana? untuk sarana tadi Pak sudah kita konfirmasikan sama di grup plan itu ada juga tadi sama Pak Trianda sudah ada kita chat juga gitu permasalahannya gitu. Iya. Kalau sudah nggak apa-apa Pak. Nanti Iya. akan dicek lagi apakah aktualnya sudah sesuai ya. Titik jemputnya jam berapa sehingga nanti kita sampai di 69 kita bisa memperkirakan Pak ya. Jam tunggunya jam berapa, jam sampainya jam berapa. Mungkin akan berbeda kalau Bapak ke 35 Pak, berangkatnya agak lebih pagi ya. Ya, karena sudah sering ikut ke sana. Oke. Ya, dari Pak Fani dipersilakan. PSN. Seperti saya ini Pak Budi, Pak Eko, terkait masalah sarana Pak. Karena saya lihat per hari ini memang kesulitan rekan-rekan kita yang baru bergabung itu masalah sarana Pak. Kalau saya lihat tadi di grup, baik dari grup yang dibikinkan dari tim Pak Eko dan lain-lain, memang rata-rata rekan-rekan sudah standby Pak Budi ya perlu diketahui Pak Budita. Jadi rekan-rekan itu sudah siap bekerja, cuman kendala jemputan Pak. Nah terus ada yang ngeluhnya drivernya sudah dihubungin tapi nggak diangkat, ada yang ngeluhnya drivernya dihubungin nggak aktif. Ya akhirnya rekan-rekan ada yang sampai jam 8 pagi nunggu jemputan baru balik ke rumah. Bahkan ada yang sampai jam 9. Terus terkait ini Pak, tadi saya coba menghubungin drivernya yang untuk angkutan dari Tanjung Selatan menuju KM 65 dan KM 69. Kebetulan beliau juga ex dari PAMA Pak Sucipto, dulu bawa HGA 213. Nah beliau bingung juga Pak untuk jam jemputnya, kan tadi saya nanya ke Pak Eko, informasi Pak Eko silahkan didiskusikan dengan drivernya. Nah yang saya mau tanyakan di sini jam kerjanya kalau di Adarus Service ini dari jam berapa sampai jam berapa Pak ya untuk enak setting bisnya sama drivernya, kan drivernya juga belum kopi nih Pak, nanyakan ke saya ini. Itu aja Pak Budita, Pak Eko, terima kasih. Baik Pak, langsung saya jawab ya. Kalau bicara jam kerja kita itu normal ya, jam 7 kalau kita tuh ya, jam 7 sampai jam 17 Pak. Nanti shift 2 itu jam 18 start sampai jam 6. Artinya nanti yang shift 2 itu ya bahasanya akan lebih cepat datang Pak ya. Seperti biasa mungkin teman-teman PAMA atau KPP jalankan di tempat sebelumnya dan nanti waktunya itu dulu pernah ada perubahan tapi sekarang sudah difikskan Pak ya. Biasanya kalau ada perubahan itu ya sesuai dengan kebutuhan operasional ya. Paling banyak itu 30 menit Pak. Misalnya dulu kerjanya jam 7 sampai 17.30 ya. Saat ini sudah dibalikan lagi ke jam 17. Artinya jam kerjanya seperti itu Bapak-bapak. Jadi mungkin yang jarak tempuhnya agak dekat ya, tetap Pak, nanti mulai kerja di masing-masing area adalah jam 7. Ya, walaupun nanti datangnya jam 7 kurang ya kan, atau jam setengah 7 misalnya ya. Tapi rata-rata jam 7 kurang 15, jam 7 kurang 10. Nah, harapannya waktu itu bisa digunakan oleh rekan-rekan untuk sarapan misalnya, kebiasaan sarapan di tempat kerja, silakan gunakan waktu itu. Nah, kami sih tidak mengharapkan ya Bapak-bapak misalnya habis P5M baru sarapan, akhirnya start stopnya jadi berbeda Pak, karena
Jujur Pak, setiap area itu sudah nggak semua ya, ada beberapa yang sudah dipasang CCTV dan itu dipantau oleh manajemen, baik itu nanti dari HC-nya maupun dari PJO kita. Nah, jangan sampai kesannya dengan bertambahnya manpower, kemudian aktivitasnya jadi molor. Itu sih pesannya saya sih Pak. Tapi untuk jam kerja tetap sama ya, di jam 7 sampai jam 17, malam jam 18 sampai jam 6. Begitu Pak Muhammad ya. Siap, terima kasih penjelasannya Pak Budita. Oke. Baik, Bapak-Bapak, ada lagi Pak mungkin yang mau disampaikan? Nah, memastikan untuk Bapak-Bapak yang hadir 53 orang ini, beberapa mungkin ada yang di workshop, ada yang masuk shift 2 Pak ya? Atau mungkin ada yang nggak masuk tadi ya karena kondisi transportasi tadi ya yang masih terkendala. Nah, mungkin sedikit ini aja Pak, itu kan ada beberapa yang kita share memang ada yang sesuai, ada yang belum ya. Nah, tadi kita coba tambahin untuk teman-teman dari transport, harapannya bisa minimal nanti misalnya Bapak rutenya di sini ya, misalnya di Tanjung Selatan ke 69. Nah, nanti mungkin teman-teman GA bisa langsung ngasih informasi nomor bis dan nomor drivernya ya. Karena mungkin kondisi setting tadi malam itu mungkin agak ini ya, masih belum bisa optimal Pak. Jadi mungkin masih ada beberapa yang terjadi kesalahan Pak ya untuk penyesuaian nomor bis dan drivernya sendiri. Nah, mungkin untuk case yang hari ini harusnya sih bisa jadi evaluasi Pak untuk besok. Harapannya bisa sesuai Pak ya untuk transportasi bis dari titik penjemputan sampai lokasi area masing-masing. Mungkin itu aja sih Pak yang bisa disampaikan untuk isu hari ini Pak. Siap, Ada lagi Pak banyak, tambahan Pak? Oke Pak. Baik Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Pak. Gimana Pak? Baik Pak, saya dari SAE Pak ya, atas nama Oh iya, Sulinur Pak. ya boleh Yang Pak. kendala kita di ini ya terkait masalah absen Pak, itu kebanyakan masih belum bisa untuk hari ini. Jadi Nah. gimana untuk absensinya? Apa kita masih tetap di 35 yang dulu? Apakah kita ngabsen ke 35 sis Pak? Seperti itu Pak. Nah, tadi kita terkait absensi sudah coba komunikasi dengan tim HR ya, terutama Pak Trianda tadi. Cuma nanti saya coba telepon lagi Pak, solusinya seperti apa. Tapi setidaknya kan Bapak kan sudah hadir dan ada di workshop ya. Ya betul Pak. Dan ada absensi tertulisnya, harapannya itu nanti bisa menjadi pegangan Bapak itu memang sudah hadir di workshop. Nanti kita coba bantu rekonsil ya. Karena ini masih hari pertama dan harapannya sih di hari-hari harusnya sih bisa clear 2-3 hari ini harusnya bisa clear terkait absensi. Nanti saya pastikan lagi Pak ya. Oke siap Pak Pak. Trianda juga ada di Kalau grup untuk absensi kan kemarin kan kita udah daftar ya Pak ya di Aston itu ya. Ya betul Pak. Nah ini cuma kan kita kendalanya di sini apa ya kan, berhubung tadi kan dipasang di 35 CSA PAMA ya. Nah itu masih belum bisa Pak. Sama dari kita sendiri maupun teman-teman operator tadi yang mau absen di situ. Kemungkinan itu aja Pak. Ya, baik Pak, nanti kita komunikasikan lagi Pak ya. Harapannya sih 2-3 hari ini bisa fix sih dan ada solusi dari teman-teman HR terkait vinjernya Bapak-bapak semua. Coba itu aja Pak. Kalau untuk titik jemputan seperti biasa ya jam 6:30 ya kita untuk area keluar Pak. Nah itu sesuai dengan ini aja Pak, bis trayeknya itu. Karena kalau misalnya dia rutenya mana aja kan bisa jadi sampean titik jemputnya jam berapa. Oke siap Pak. Soalnya kan saya kan titik penjemputan terakhir kalau tempat saya kan. Iya. Nah ini. Biasanya bis-bis itu ada grupnya juga dia Pak. Mungkin nanti yang penting komunikasi aktif aja Pak. Kalau misalnya bisnya sudah sesuai Pak ya.
Oke, siap Nanti Pak, siap. sesuai kita cari solusinya. Oke Pak, Oke, terima kasih, cuma itu aja Pak. Oke, Ya, sama-sama Pak Sam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, ada lagi Bapak-Bapak sebelum kita lanjut? Ada Pak, tambahan satu lagi Pak. Ya, silakan Pak. Pak Indra. Ini untuk Adago kan sebagian kami ini ada yang udah bisa dibuka lagi Pak. Jadi gimana prosesnya ini Pak? Untuk Adago kan untuk masuk ke wilayah area Adaro kan kita harus ngasih lihat itu Adago. Itu gimana itu Pak? Nah, mungkin sedikit ini review buat teman-teman yang SIP 1 tadi, Adagonya clear semua nggak? Kalau Atau yang untuk Adago ada Pak, belum bisa kita Pak. Untuk belum Adago bisa, belum tapi bisa Pak. belum bisa Iya. tapi bisa masuk nggak Pak? Kalau masuk bisa kita, kan masuk kan Nah. kita naik bis. Ya kan, cuman kalau untuk Adagonya kan belum bisa ngisi kita. Ya. Nah, ini apakah kita daftar ulang? Sedikit informasi Pak, mungkin untuk informasi dulu terkait Adago kan kita tadi kemarin sempat review juga Pak dengan tim SRE. Kalau Adago memang ini terkait dengan identifikasi data Pak, karena Bapak-Bapak sebagian kan masih menggunakan identifikasi perusahaan lama dan belum melakukan reinduksi Pak ya. Artinya nanti ada perubahan permit Pak. Jadi ketika permit itu nanti sudah berubah, itu otomatis database-nya akan masuk ke SIS Pak. Nah, itu nanti baru teman-teman SAE sistemnya Atmo itu bisa melakukan kontrol atau perbaikan, misalnya Bapak-Bapak tidak bisa login. Tapi selama peralihannya belum selesai Pak, ya sejauh ini ya mohon dimaklumi dulu Pak untuk Adagonya. Tapi harapannya kan mungkin nanti kalau ada cash di stop karena Adago ya itu nanti diinfo aja. Tapi sejauh masih bisa masuk ya harapannya kita gunakan itu dulu Pak. Sembari kita isukan untuk proses reinduksinya ini seperti apa untuk time frame-nya nanti untuk 90 orang ini. Oke baik Pak, tapi kita tadi kan di Simpang Pasar Ranas alhamdulillah dicek semua nih untuk karyawan yang masuk ya. Nah, jadi ya mengikuti prosedur itu aja dulu. Belum kita bisa masuk ke sistem Adago Pak. Ya nanti kalau misalnya itu Pak, ya buruk-buruknya sampai tidak boleh masuk karena Adagonya nggak bisa login, nanti komunikasi aja. Nanti mungkin dari tim Yasis bisa menginformasikan mungkin ke teman-teman security gate ya, karena kondisi tersebut. Ya Pak, itu aja mungkin Pak. Terima kasih Pak. Nggih Pak. Ya, sama. Baik, Bapak-Bapak, mungkin terkait aktivitas HIRA dan JSA mungkin kita kembali lagi Pak ya, sesuai dengan agenda edukasi kita Pak. Harapannya tadi sesuai yang disampaikan Pak Budita Pak ya. Jadi nanti Bapak-Bapak ini kan bekerja kebanyakan di area workshop ya. Artinya dapat melakukan identifikasi Pak. Jadi nanti beberapa aktivitas kalau misalnya belum ada itu Bapak bisa ini Pak ya. Ya seperti workshop sebelumnya Pak ya. Jadi melakukan identifikasi dulu Pak sebelum melakukan pekerjaan agar memastikan aktivitas itu benar-benar bisa dilakukan dengan aman Pak ya. Terutama JSA-nya Pak, minimal JSA-nya itu tersedia pada saat melakukan aktivitas pekerjaan. Mungkin itu Pak dari saya Pak untuk diskusi hari ini Pak ya. Harapannya dari diskusi ini kita bisa saling berkontribusi positif ya Pak ya. Dan menjadi super tim Pak ya. Kalau tidak ada lagi mungkin tambahan dari Bapak-Bapak, saya cukupkan sekian Pak ya. Kita masih ada setengah jam lagi sih sebenarnya. Tapi mungkin Bapak-Bapak bisa manfaatin waktunya Pak ya untuk bisa aktif komunikasi mungkin dengan area baru Pak ya di masing-masing. Mungkin itu aja dari saya Pak Bapak-Bapak dan Pak Budita mungkin ada lagi Pak. Cukup Mas, dari saya cukup. Cukup ya Pak. Baik Bapak. Iya Pak. Benar.
Pak Murjani gimana? Cukup Kak. Oke. Saya ngasih masukan dulu Pak ya, ini di grup kan menanyakan bisa nggak yang Karang Putih ya, kemudian mana nih? Itu bekerja di Karangan Putih, Gunding, Pasar Panas, Tamiang itu bekerja di 35 atau 34. Kalau menurut saya sih ini kan kami sudah membagi berdasarkan kompetensi di pekerjaan sebelumnya dan area yang paling memungkinkan memang adanya di 65. Jadi ya tetap ikutin aturan kami ya. Kemudian untuk sarananya yang kita usahakan Pak. Karena kalau kita bicara Pak, saya bisa nggak di 35 semua? Ya kami yang akan nggak bisa membagi pekerjaannya Bapak-Bapak. Ya karena unit kita nggak mungkin hanya menumpuk bekerja menumpuk trouble di 35 atau 34. Gambarannya seperti itu ya Bapak-Bapak. Jadi ikuti dulu planning kami ya. Kemudian nanti jika ada kendala dari sarana ya kemudian pekerjaan yang nanti dilakukan ya kita diskusi lebih lanjut karena saya rasa sih harus punya kesan pertama dulu Pak di area kerjanya karena saya yakin sih teman-teman ya 35 PAMA itu adalah tempat yang cikal bakalnya misalnya di situ, tapi untuk saat ini ya kami bisa mengabsorb semuanya akan bekerja di 35 atau 34 di SIS maupun di PAMA. Jadi gambarannya seperti itu ya Bapak-Bapak, sehingga nanti kendala sarana itulah yang kita selesaikan Pak, karena kalau kita arahkan lagi akan pekerjaannya nggak bisa jalan nanti. Gambarannya seperti itu Bapak-Bapak. Oke. Siap Pak. Siap. Oke. Ya, saya langsung jawab nih pertanyaan dari Pak Kamarudin ya. Ada ya Pak Kamarudin ya. Oke. Sementara ikutin dulu Pak pembagiannya karena pembagian karyawan PAMA dan KPP itu sudah kita tentukan Pak ya. Karena kami sebelumnya nggak punya mekanik vessel misalnya. Ternyata di KPP atau PAMA ada mekanik vessel. Berarti kan kita arahkan divisi vessel kami yang servis di 65. Nah, contohnya seperti itu, Pak. Jadi kalau kita tempatkan misalnya di 35, jobnya nggak ada gitu, Pak. Jobnya itu ada di 65. Gambarannya seperti itu, Pak. Kemudian untuk yang GL memang tidak bisa kita absorb semua ya. Di satu lokasi ya mau tidak mau akan terpecah-pecah ya. Dan nanti sambil kita jalan aktivitasnya silakan sampaikan kendala-kendalanya apakah itu sangat mengganggu sekali ya sehingga jadi telat ya kan karena jujur Pak yang di 65 69 tuh banyak yang dari Tamiang keluar Pak. Artinya memang aktivitas itu memang bisa dilakukan di 65 sama 9. Kalau di 35 34 ya tidak ada aktivitasnya. Oke, saya rasa itu ya masukannya ke Bapak-bapak semua. Baik, terima kasih Pak Budita untuk penjelasan tambahannya. Mungkin itu Pak ya yang bisa kami sampaikan Pak. Harapannya dapat dimaklumi Pak ya. Tapi nanti hari berikutnya harapannya sih udah bisa clear Pak. Ini coba kita evaluasi cepat mungkin Pak ya. Mungkin itu aja Pak edukasi dan diskusi yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin kita tutup dengan berdoa dulu Pak ya, agar apa yang kita lakukan hari ini Pak, ke depannya bisa lebih baik lagi Pak. Berdoa, saya persilahkan. Doa saya. Baik Bapak, akhir kata saya tutup semangat pagi dan selamat Semangat pagi.
Pagi. Mau peti barang. Pagi, Pak.